Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Yuli ya Kak. Nah, sebelum belajar kita mau berdoa dulu ya. Kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemarin kita sudah mempelajari pembelajaran 3 dan 4. Sekarang kita mau belajar tentang pembelajaran kelima. Buka bukunya halaman 162 ya. 162 ini kita akan mempelajari bunga nasional 10 negara ASEAN ya. Di sejumlah negara tanaman ditetapkan sebagai simbol atau floral emblem untuk merepresentasikan suatu wilayah geografis. Nah, kita sekarang mau mempelajari tentang daftar bunga yang telah ditetapkan sebagai bunga nasional dari masing-masing negara ASEAN. Yang pertama yaitu Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini namanya adalah bunga simpor. Bunga simpor ini memiliki mahkota bunga berwarna kuning dengan daun yang luas. Sedangkan yang kedua yaitu Melati. Melati adalah simbol dari negara Indonesia. Yang ketiga yaitu Kamboja. Negara Kamboja memiliki bunga khas yaitu adalah rungdul. Rungdul itu berupa bunga dengan warna putih kekuningan dengan daun tunggal. Dan bunga ini memiliki aroma yang khas dan menonjol pada saat malam hari. Nah, yang keempat yaitu Champa. Champa adalah bunga nasional dan simbol resmi dari negara Laos. Yang kelima adalah bunga raya. Bunga raya yang memiliki 5 helai ini ditetapkan sebagai bunga nasional Malaysia sejak tahun 1960. Selanjutnya yaitu paduak. Bunga paduak ini bermekaran dan wujud bunga kecil berwarna kuning keemasan dengan aroma wangi setelah hujan pertama di bulan April, bertepatan dengan festival Tahun Baru Myanmar. Selanjutnya adalah bunga anggrek. Bunga anggrek ini adalah simbol dari negara Singapura. Nah, yang ini adalah Filipina. Kalau Filipina ini namanya Sampaguita. Sampaguita ini berupa bunga berbentuk seperti bintang dengan warna putih yang mekar sepanjang tahun. Selanjutnya adalah Racha Fruit. Itu dari Thailand, memiliki kumpulan bunga berwarna kuning. Yang terakhir yaitu Vietnam. Vietnam ini namanya adalah lotus. Lotus sebagai salah satu dari 4 bunga dan tanaman yang anggun bersama dengan pinus, bambu, dan bunga krisan. Nah, itu adalah contoh-contoh simbol bunga yang ada di ASEAN. Ya kan, nanti kita bisa ulang lagi ya Kak. Coba kita ulang lagi. Nih, yang pertama simpor dari Brunei Darussalam. Yang kedua adalah Melati dari Indonesia. Yang ketiga adalah rungdul dari Kamboja. Yang keempat Champa dari Laos. Yang kelima bunga raya dari Malaysia. Yang keenam adalah paduak dari Myanmar. Yang ketujuh adalah anggrek dari Singapura. Yang kedelapan adalah Sampaguita dari Filipina. Yang ke-9 ada Racha Fruit dari Thailand. Dan yang 10 adalah lotus dari Vietnam. Nah, setelah kita mempelajari simbol bunga dari 10 negara ASEAN, kita akan mempelajari ke 10 negara beserta ibu kotanya. Nah, ini adalah 10 negara ASEAN yang sudah ada di peta ini ya Kak ya. Contohnya nih, yang pertama, jangan lupa diingatkan nomor 1 yaitu adalah Indonesia. Indonesia ibu kotanya adalah Jakarta. Kalau Malaysia, yang kedua adalah Singapura. Singapura ibu kotanya adalah Singapura. Yang ketiga adalah Malaysia. Malaysia ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Yang keempat adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam yaitu Bandar Sri Begawan. Sedangkan Kamboja adalah Phnom Penh. Filipina adalah Manila. Vietnam adalah Hanoi. Thailand adalah Bangkok.
Laos adalah Vietnam, Myanmar yaitu Naypyidaw. Nah, kalian harus dihafalkan ya 10 negara ini. Nanti Miss akan tanya satu-satu ibu kota dan beserta negaranya. Nah, selanjutnya adalah bacalah teks halaman 168. Tugas kalian di halaman 168 ini hanya disuruh membaca aja, Kak, hanya mengetahui isi informasi tentang kronologi terbakarnya padang rumput di Pulau Komodo. Tugasnya hanya itu aja ya. Nah, selanjutnya buka halaman 169. Coba siapkan pensil atau pulpennya. Kita akan mempelajari tentang persebaran dan cara perkembangbiakan. Ya Kak, kemarin kan sudah mempelajari tentang perkembangan vegetatif dan generatif, masih ingat atau tidak? Perkembangan vegetatif itu perkembangan yang terjadi proses penyerbukan. Kalau generatif itu secara kawin, ya Kak ya. Yang pertama coba kita lihat anggrek hitam. Daerah persebarannya itu terdapat di Kalimantan Timur. Ditulis ya Kak ya, daerah persebarannya ada di Kalimantan Timur. Cara perkembangbiakannya yaitu perkembangbiakan generatif atau bunga. Dan selanjutnya adalah pohon tengkawan. Pohon tengkawan daerah persebarannya itu di Kalimantan Barat. Cara perkembangbiakannya yaitu perkembangbiakan generatif. Sedangkan yang ketiga yaitu pohon ulin. Daerah persebarannya yaitu Pulau Kalimantan, Sumatera bagian selatan, Sumatera bagian timur, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sulawesi. Cara perkembangbiakannya juga sama, perkembangbiakan generatif. Selanjutnya ini adalah Rafflesia arnoldii. Daerah persebarannya itu ada di Pulau Sumatera. Cara perkembangbiakannya adalah perkembangbiakan generatif. Nah, yang ini adalah namanya bunga bangkai. Bunga bangkai daerah persebarannya yaitu di Jawa Barat dan cara perkembangbiakannya adalah vegetatif alami. Nah, setelah mempelajari simbol dan tentang bunga yang ada di kata-katanya apa ya? Nah, setelah mempelajari beberapa tumbuhan langka di Indonesia, sekarang kita mau mempelajari tentang penerapan sila-sila Pancasila terkait pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, yang pertama itu sila yang pertama, menyayangi dan merawat hewan dan tumbuhan dengan baik dan penuh kasih sayang. Dan juga menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan langka yang terancam punah. Yang terkandung dalam sila kedua, Pancasila, yaitu membersihkan kandang ayam dan sekitarnya, memberikan rumput di sekitar tanaman, berhak mendapat informasi terkait pengelolaan hewan di Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga yaitu melakukan gotong royong membersihkan kandang ternak, melakukan penyuluhan untuk melindungi hewan tertentu, tidak memperjualkan hewan langka ke luar negeri, mencegah kepunahan dalam mengelola hewan. Dan yang keempat, bermusyawarah untuk menentukan letak kebun binatang yang tepat, menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil kebijakan terkait pengelolaan hewan dan tumbuhan, dan meningkatkan kesadaran untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab dalam mengolah hewan dan tumbuhan. Dan yang terakhir, sila terakhir yaitu memberikan upah yang layak pada pegawai di peternakan, menerapkan teknologi ramah lingkungan dalam memanfaatkan hewan. Nah, itu adalah pembelajaran 5 dan 6 ya Kak. Jika ada yang masih kurang jelas boleh ditanyakan sama Miss-nya. Dan ini adalah tugas pembelajaran 5 dan 6. Yang pertama adalah kerjakan halaman 165 tentang teks bunga nasional negara ASEAN. Yang kedua adalah kerjakan halaman 169 tentang kronologi terbakarnya padang rumput di Pulau Komodo. Yang ketiga adalah kerjakan uji kompetensi 3 halaman 175 sampai 177. Ya, cukup sekian dari Miss. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang belum paham boleh tanyakan sama Miss-nya masing-masing. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.